Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Tiada kata yang paling berarti selain kita panjatkan puji kehadirat Rabbul Izzati. Tiada kata yang paling bermakna selain kita panjatkan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang menderang seperti saat ini. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu metodologi penelitian ekonomi. Saya sendiri Cep Supriyadi, NIM saya 2018 04343, tentang analisis pengaruh pencemaran Sungai Ciulan terhadap konsumsi rumah tangga di Tasikmalaya. Kita langsung saja. Latar belakang masalah. Air merupakan unsur terpenting dalam sumber daya alam dan sangat penting bagi kelangsungan hidup semua organisme hidup, termasuk manusia dan aktivitasnya. Saat ini banyak kota di dunia menghadapi kekurangan air bersih. Hampir 40% dari pasokan makanan dunia ditanam di bawah irigasi, dan berbagai proses industri tergantung pada air. Lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan musim sumber daya air regional dalam hal kualitas. Air juga memiliki standar 3B, tidak berwarna, berbau, dan beracun. Dalam kehidupan sekarang ini, orang terkadang melihat air yang berwarna keruh dan tidak menyenangkan, bercampur dengan sampah seperti kaleng, plastik, dan sampah organik. Sumber air yang menyebabkan pencemaran air berasal dari seluruh dunia. Misalnya limbah industri dibuang ke sungai dan akhirnya mengembara di sungai. Nah, jika air dikonsumsi maka pencemaran air akan merugikan manusia. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 mengacu pada pernyataan tentang sumber kehidupan yang bersumber pada air. Suratnya berbunyi, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Kita hidup dari air, lalu kenapa mereka tidak percaya? Surat Al-Anbiya ayat 30. Selain ayat tersebut, Al-Quran juga menyebutkan salah satu manfaat dasar air bagi kehidupan air di bumi. Allah berfirman, وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُؤْمِنُونَ. Dialah yang menjatuhkan air, yakni air hujan dari langit untukmu. Sebagian menjadi minuman dan sebagian menjadi tanaman atau pemupukan, karena ia membiarkanmu mengembalakan ternak. Surat An-Nahl ayat 10. Di dalam penelitian terdapat batasan masalah yang membahas penyebab dan konsekuensi pencemaran Sungai Ciulan dengan mendapatkan data dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Informasi yang dipelajari adalah dampak pencemaran sungai dan cara menanggulangi dampak pencemaran tersebut. Nah, ada juga tujuan penelitiannya dengan memahami arti pencemaran sungai, memahami penyebab dan akibat pencemaran sungai di Tasikmalaya, dengan mengetahui tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran sungai dalam kehidupan manusia. Ada juga gap literatur, merupakan sebuah referensi untuk membuat metode penelitian tersebut. Yang pertama dari Handayani Lestari, Rianto Haribowo, Emma Yulianti pada tahun 2016 dengan judul Determination of Pollution Load Capacity Using Program on the Musi River Palembang, dengan variabel konsumsi limbah industri dengan metode terkalibrasi simulasi kondisi beban polutan maksimum dan simulasi kondisi beban polutan minimum. Dari hasil
pengembang tersebut, terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pada saat aplikasi berjalan, kita dapat menganalisa dan mengetahui nomor indeks masing-masing meter untuk menghitung kapasitas beban suatu populasi. Aplikasi ini nantinya dapat digunakan untuk melihat kualitas air sungai atau sebaran beban pencemaran yang ada. Nah, yang kedua dari Setio Prajoko Rifa Ismawat. Ini kalau tahun 2014. Judulnya Water Feasible Study of Bengawan Solo River for Irrigation, the Need for Technology to Solve Field Pollution, Sragen, Indonesia. Dengan variabel konsumsi rumah tangga, pengembangan sumber air, industri, irigasi. Dengan metode argumentatif, deskriptif, buku, artikel, kemudian data dianalisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kesimpulan, kualitas air sungai Bengawan Solo sudah berada di bawah baku mutu 4, terutama pada musim kemarau, sehingga tidak sesuai lagi untuk penyaluran irigasi. Akibat bioakumulasi logam berat pada padi, irigasi sungai menjadi penyebab turunnya kualitas panen padi di Kabupaten Sragen. Dengan melakukan sosialisasi kepada kelompok tani, tindakan preventif dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran padi melalui kegiatan penyuluhan. Selanjutnya dari Paramaningsih Vita Suprayogi Slamet dan Purnama Loyota Setiawan tahun 2020 dengan judul Pollution Load Capacity Analysis of BOD, COD, and TSS in Karangmumus River Samarinda dengan variabel konsumsi rumah tangga untuk menghitung kapasitas pencemaran sungai dan menentukan penggunaan lahan. Dengan metode pengambilan sampel untuk memeriksa kualitas air dilakukan secara purposive sampling. Dengan kesimpulan, studi ini menyimpulkan bahwa penggunaan lahan pemukiman yang dominan merupakan salah satu penyebab utama masalah ini. Yang keempat, dari Haji Suprihatin 2014 dengan judul Kalilo River Pollution Due to Limited Land Settlement and Human Behavior Along the Kalilo River Bank. Dengan variabel kegiatan rumah tangga, karakteristik fisik, kimia, dan bakteriologis air sungai. Dengan metode sampel air sungai dikumpulkan dari hulu, tengah, dan hilir sungai Kalilo dan dibawa ke laboratorium untuk padatan tersuspensi total fosfat, biodisodio, deterjen, anionic, analisis total coliform. Dengan kesimpulan, kegiatan rumah tangga dan rumah langsung dibuang ke sumber pencemaran langsung di sungai tanpa diolah secara langsung. Penyebab pencemaran menjadi salah satu penyebab mengapa rencana promosi pembangunan sanitasi perumahan belum tercapai, baik itu di air limbah domestik, sampah, kebersihan, masih minimnya lahan tempat tinggal. Nah, dan yang terakhir ada penulisnya dari Kuni Mawadah dan Dr. Suem Mkes tahun 2015 dengan judul The Correlation Between Perception and Behavior of River Pollution by Communities Around Branch River in Malang. Dan variabel pertumbuhan penduduk, produksi industri, perubahan iklim, dan faktor lainnya. Metode yang digunakan adalah wawancara tertutup dengan teknik accidental sampling. Responden adalah masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Berantas, Malang. Kesimpulannya, persepsi masyarakat setuju menjaga kebersihan. Masyarakat sekitar bantaran Sungai Berantas sering berperilaku pencemaran sungai dan tidak ada korelasi antara persepsi dan perilaku pencemaran sungai oleh masyarakat. Adapun metode penelitiannya yaitu jenis penelitian yang saya pilih adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang telah ada dan masih terjadi saat ini. Bahkan di masa lampau, jenis penelitian ini berbeda dengan penelitian lain karena tidak mengubah variabel bebas, tidak menguji hipotesis, tidak menggunakan hipotesis, tetapi hanya mendeskripsikan informasi berdasarkan variabel yang diteliti. Penelitian ini didasarkan pada upaya mengkonstruksi perspektif peneliti secara detail melalui gambaran yang holistik atau komprehensif. Penelitian ini disebut juga penelitian kualitatif karena tidak menjelaskan hubungan, tidak menjelaskan hipotesis atau membuat prediksi karena peneliti hanya mendeskripsikan satu peristiwa.
Adapun populasi dan sampel, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kualitatif digunakan untuk menganalisis dampak pencemaran sungai Ciulan terhadap konsumsi rumah tangga di Tasikmalaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik non-probability sampling di mana pengambilan sampel didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan peneliti. Pengambilan sampel tidak sembarangan tetapi ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau standar tertentu. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga di sini masih belajar dan untuk memenuhi salah satu tugas di kampus. Tidak usah banyak lagi, saya akhiri. Unzur mangkola walatan zur mangkola. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.